Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Fajrija dengan NIM 090. Saya anggota dari kelompok 2 dan di sini kami akan membahas mengenai Pakistan, peran militer dan dalam politik domestik dan implikasinya terhadap hubungan dengan India, Tiongkok dan Amerika Serikat. Nah, masuk ke poin pertama yaitu latar belakang. Jadi, Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang punya hubungan sipil militer yang unik, di mana militer tidak hanya berperan sebagai institusi pertahanan, tapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan negara. Nah, sejak memperoleh kemerdekaan dari India dan pembentukan Pakistan pada tahun 1947, negara ini menghadapi berbagai tantangan seperti contohnya konflik di wilayah, ketidakstabilan politik, ancaman keamanan, serta persaingan dengan India. Nah, situasi tersebut mendorong militer memperoleh legitimasi yang kuat sebagai penjaga stabilitas nasional. Meskipun Pakistan secara formal menganut sistem demokrasi parlementer, militer yang sering memiliki pengaruh, tapi militer yang sering punya pengaruh yang lebih besar dibanding institusi sipilnya dalam menentukan arah kebijakan nasional. Nah, pengaruh ini bisa terlihat dalam bidang keamanan, kebijakan luar negeri, hingga pengelolaan isu-isu strategis negara. Nah, dominasi militer juga memengaruhi hubungan Pakistan dengan negara-negara besar seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Asia Selatan. Nah, peran militer yang kuat menjadikan Pakistan sebagai kasus penting dalam studi politik Islam, global, dan hubungan internasional, terutama dalam memahami bagaimana institusi militer dapat membentuk kebijakan domestik sekaligus menentukan orientasi politik luar. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sejarah dominasi militer yang ada di Pakistan. Jadi, dominasi militer dalam politik di Pakistan sendiri itu berakar pada lemahnya institusi sipil setelah kemerdekaan, ketidakstabilan pemerintahan, konflik dengan India, dan rendahnya kapasitas birokrasi sipil memberikan ruang bagi militer untuk memperluas pengaruhnya dalam kehidupan politik negara. Nah, sejak dekade 1950-an, militer mulai dipandang sebagai institusi yang paling terorganisir dan mampu menjaga stabilitas nasional. Pada tahun 1958, Ayub Khan melakukan kudeta militer pertama yang menggulingkan pemerintahan sipil dan mengambil periode pemerintahan militer di Pakistan. Setelah itu, militer kembali mengambil alih kekuasaan melalui pemerintahan Zia-ul Haq pada tahun 1977. Nah, masa pemerintahan Zia ini ditandai dengan islamisasi sistem politik dan meningkatnya peran Pakistan dalam konflik Soviet-Afghan War. Nah, dominasi militer masih berlanjut ketika Jenderal Pervez Musharraf melakukan kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif pada tahun 1999. Nah, meskipun Pakistan kembali pada pemerintahan sipil sejak 2008, militer tetap mempertahankan pengaruhnya dalam isu-isu strategis seperti keamanan nasional, kebijakan terhadap India, program nuklir, serta hubungan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Akibatnya banyak pengamat menilai bahwa Pakistan masih berada dalam kondisi hybrid regime, yaitu di mana sistem politik yang secara formal demokratis tetapi militer tetap memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin selanjutnya akan rekan saya sampaikan. Terima kasih. Pada slide kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika politik domestik Pakistan. Salah satu karakteristik utama politik Pakistan adalah kuatnya pengaruh militer dalam kehidupan bernegara. Sejak Pakistan merdeka pada tahun 1947, militer tidak hanya berperan sebagai lembaga pertahanan negara,
tetapi juga menjadi salah satu aktor politik yang sangat berpengaruh. Bahkan dalam beberapa periode sejarahnya, militer secara langsung mengambil alih pemerintahan melalui kudeta dan memimpin negara selama bertahun-tahun. Meskipun saat ini Pakistan menerapkan demokrasi dengan sipil yang dipilih melalui pemilu, pengaruh militer masih tetap terasa dalam berbagai aspek politik. Militer sering dianggap memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Hal ini menyebabkan adanya pembagian kekuasaan yang tidak sepenuhnya seimbang antara pemerintahan sipil dan militer. Hubungan antara pemerintahan sipil dan militer di Pakistan juga sering mengalami pasang surut. Dalam beberapa kesempatan, pemerintahan sipil berusaha memperkuat kontrol terhadap kebijakan negara. Namun di sisi lain, militer tetap mempertahankan pengaruhnya karena dianggap sebagai institusi yang paling kuat dan stabil di Pakistan. Kondisi ini sering memunculkan ketegangan politik terutama ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai arah kebijakan negara. Selain itu, militer juga kerap dikaitkan dengan berbagai proses politik, mulai dari pergantian pemerintahan hingga pelaksanaan pemilu. Meskipun tidak selalu terlibat secara langsung, banyak pengamat menilai bahwa militer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah perkembangan politik nasional. Salah satu contoh yang cukup menarik diperhatikan adalah dinamika politik yang melibatkan mantan Perdana Menteri Imran Khan. Konflik politik yang terjadi setelah ia tidak lagi menjabat menunjukkan bahwa hubungan antara elit politik dan militer masih menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas politik Pakistan hingga saat ini. Selanjutnya ada aktor-aktor utama. Dalam memahami peran militer dalam politik Pakistan, kita itu perlu melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam dinamika tersebut. Aktor pertama dan yang paling berpengaruh adalah Angkatan Bersenjata Pakistan atau militer. Berbeda dengan negara demokrasi lainnya, militer Pakistan tidak hanya berfungsi menjaga keamanan negara, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri. Aktor domestik berikutnya adalah pemerintahan sipil yang terdiri dari presiden, perdana menteri, serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Pemerintahan sipil bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan dan mengelola berbagai kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, pemerintahan sipil ini sering harus menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan keamanan yang menjadi fokus utama militer. Selain itu, terdapat beberapa partai-partai politik yang menjadi sarana utama dalam proses demokrasi Pakistan. Partai-partai ini itu berperan dalam pemilu, pembentukan pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Persaingan antar partai seringkali mempengaruhi stabilitas politik nasional dan menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi Pakistan. Kemudian ada Mahkamah Agung Pakistan yang berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, menyelesaikan sengketa politik, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus politik, keputusan Mahkamah Agung ini bahkan turut mempengaruhi arah perkembangan politik nasional. Sementara itu, dari sisi internasional terdapat 3 aktor utama yang memiliki hubungan erat dengan Pakistan. Pertama adalah India, yang mana India ini selama puluhan tahun menjadi rival utama Pakistan, terutama karena konflik wilayah Kashmir. Kedua adalah Tiongkok, yang menjadi mitra strategis Pakistan dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kerjasama pertahanan. Ketiga adalah Amerika Serikat, yang memiliki hubungan panjang dengan Pakistan terutama dalam bidang keamanan dan penanggulangan terorisme. Hubungan Pakistan dengan ketiga negara ini sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri serta posisi strategis Pakistan di kawasan maupun di tingkat global. Selanjutnya di slide ke-6, yaitu kepentingan nasional Pakistan. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan politik dan hubungan luar negerinya. Bagi Pakistan, kepentingan nasional yang paling utama adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Stabilitas ini dianggap sangat penting karena Pakistan menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar lingkungan regional yang cukup kompleks. Selain itu juga menjaga stabilitas dalam negeri, Pakistan juga berupaya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Salah satu faktor yang mendorong kebijakan tersebut adalah hubungan yang sering mengalami ketegangan dengan India, terutama terkait sengketa wilayah di Kashmir. Oleh karena itu, isu keamanan nasional selalu menjadi prioritas utama dalam perencanaan kebijakan Pakistan. Kepentingan nasional lainnya adalah mempertahankan dan mengingat posisi strategis Pakistan di kawasan Asia Selatan. Letak geografis Pakistan yang berada di antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah menjadikan negara ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Posisi tersebut memberikan peluang bagi Pakistan untuk menjadi jalur penting dalam perdagangan,
konektivitas regional, dan kerjasama ekonomi internasional. Di bidang ekonomi, Pakistan juga memiliki kepentingan untuk memperoleh investasi asing, bantuan pembangunan, serta kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan Tiongkok melalui proyek Cina-Pakistan Economic Corridor atau CPEC yang bertujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Pakistan juga berusaha memperoleh dukungan militer dan diplomatik dari berbagai negara untuk memperkuat kapasitas pertahanannya. Dengan tercapainya berbagai kepentingan tersebut, Pakistan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi negaranya di kawasan, serta menjaga keamanan dan stabilitas nasional dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan Pakistan dengan 3 negara utama, yakni negara India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dimulai dengan negara India. Jadi hubungan Pakistan dan India merupakan hubungan yang paling kompleks dan penuh ketegangan di kawasan Asia Selatan. Inti konfliknya adalah wilayah Kashmir yang telah disengketakan sejak kemerdekaan kedua negara pada tahun 1947. Ketegangan ini semakin memuncak ketika India mencabut pasal 370 pada tahun 2019 yang menghilangkan status khusus Kashmir. Insiden seperti Pahalgam di tahun 2025 menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari sisi pertahanan, Pakistan menghadapi inferioritas militer konvensional dibandingkan India. Sebagai respon, Pakistan mengadopsi doktrin Full Spectrum Deterrence yang mengandalkan ancaman nuklir taktis untuk menyeimbangkan kekuatan India yang lebih unggul. Yang paling penting untuk dipahami dalam konteks politik domestik Pakistan adalah bahwa militer dan badan intelijen ISI memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri terhadap India. Hal ini secara efektif membatasi ruang gerak pemerintah sipil untuk mengambil inisiatif perdamaian. Mediasi oleh pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan juga PBB memang berhasil mencegah perang skala penuh. Namun, akar masalah seperti rendahnya kepercayaan dan ketidaklibatan rakyat Kashmir dalam proses penyelesaian belum pernah terselesaikan. Berikutnya, hubungan Pakistan dengan Tiongkok. Berbeda dengan hubungannya dengan India, Pakistan justru memiliki kemitraan yang sangat erat dengan Tiongkok. Hubungan ini sering disebut sebagai All-Weather Strategic Cooperative Partnership atau dikenal juga dengan julukan Iron Brothers. Dari sisi ekonomi, proyek utama yang menjadi simbol hubungan ini adalah CPEC atau China-Pakistan Economic Corridor. Nilai investasinya mencapai sekitar 62 miliar dolar AS untuk periode 2015 hingga 2030. Proyek ini mencakup pembangunan pelabuhan Gwadar, jaringan jalan, rel kereta api, pembangkit listrik, dan kini diperluas hingga ke Afghanistan. Dari sisi pertahanan, data SIPRI tahun 2025 menunjukkan bahwa Tiongkok memasok 81% dari total impor senjata Pakistan pada periode 2020 hingga 2024. Angka ini menjadikan Pakistan sebagai penerima utama ekspor senjata dari Tiongkok. Kerjasama ini mencakup produksi bersama berupa pesawat JF-17 Thunder, pengadaan Fregat tipe 054AP, serta sistem rudal HQ-9P. Selain itu, terdapat dukungan diplomatik yang bersifat timbal balik. Tiongkok mendukung posisi Pakistan di Kashmir, sementara Pakistan mendukung posisi Tiongkok di Xinjiang, Tibet, dan Laut Tiongkok Selatan. Terakhir, hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan dua hubungan sebelumnya, hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat bersifat fluktuatif dan pragmatis. Tidak ada ikatan ideologis yang permanen, melainkan semuanya didasarkan pada kepentingan strategis yang mengubah dari waktu ke waktu. Saya akan membaginya ke dalam 3 era. Di era pertama yakni era Perang Dingin. Pada periode ini, Pakistan menjadi mitra AS dalam aliansi SEATO dan CENTO. Terdapat kerjasama intelijen antara CIA dan ISI dalam perang melawan Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an. Kedua, di era War on Terror pasca 9/11,
Pakistan ditetapkan sebagai frontline state dan penerima bantuan militer serta ekonomi dari AS yang totalnya mencapai sekitar 33 miliar dolar AS. Ya, sekitar 33 miliar dolar AS untuk periode 2002 hingga 2018. Namun, hubungan memburuk setelah operasi penangkapan Osama bin Laden pada tahun 2011 dan juga kebijakan drone strikes di wilayah Fatah. Ketiga, di era pasca penarikan AS dari Afghanistan di tahun 2021, situasi ini menciptakan trust deficit yang besar. Pakistan mulai bergeser semakin dekat ke Tiongkok dan juga Rusia. Namun, menarik untuk dicatat bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Asim Munir sejak tahun 2022, Pakistan mulai berupaya memulihkan kerjasama kontra-terorisme dengan Amerika Serikat secara keseluruhan. Dalam perspektif realisme, hubungan Pakistan dan AS bersifat pragmatis transaksional, bentuknya sangat tergantung pada dinamika regional, terutama situasi di Afghanistan, persaingan antara AS dan Tiongkok, serta posisi India di kawasan. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah hubungan Pakistan dan Amerika. Yang pertama, Pakistan dan Amerika adalah mitra strategis sejak Perang Dingin. Pakistan menjadi salah satu mitra penting Amerika Serikat dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet. Kemudian, kerjasama ini mencakup pada bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian, Pakistan dan Amerika Serikat itu adalah juga memiliki kerjasama pasca fenomena 9/11 atau 11 September 2001. Jadi, Pakistan berperan sebagai sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, atau dalam istilah kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kebijakan War on Terrorism. Kemudian, dukungan ini itu juga diberikan melalui kerjasama intelijen, militer, dan juga logistik. Yang terakhir adalah pengaruh kedekatan Pakistan dengan Tiongkok. Tentu saja pengaruh ini itu sangat juga berdampak pada hubungan antara Pakistan dengan Amerika Serikat. Jadi, penguatan hubungan Pakistan dengan Tiongkok itu mempengaruhi dinamika hubungannya dengan Amerika Serikat. Kerjasama ekonomi dan strategis Pakistan-Tiongkok itu mendorong Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap Pakistan, biar kepentingan nasionalnya terpenuhi tentunya. Selanjutnya adalah tentang dimensi hubungan internasional dan geopolitik Pakistan. Oke. Yang pertama adalah posisi geostrategis. Jadi Pakistan ini itu terletak di persimpangan antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Kemudian, Pakistan ini juga menjadi jalur penting bagi perdagangan dan konektivitas regional. Poin berikutnya adalah tentang persaingan kekuatan global. Pakistan memiliki hubungan strategis dengan Tiongkok melalui proyek ekonomi dan infrastruktur, dan menjadi salah satu negara yang diperhatikan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan kawasan. Karena memang Pakistan itu juga memiliki peran yang penting secara geopolitik, terutama hubungannya dengan India ya, terutama hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, juga China. Selanjutnya adalah konflik Pakistan-India. Jadi, sengketa wilayah dan rivalitas politik itu mempengaruhi stabilitas regional di antara keduanya.
tidak dapat dipungkiri, sejak penjajahan Inggris itu selesai sudah, maka Pakistan dan India itu selalu memiliki tensi yang tidak berkesudahan seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah Pakistan itu berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan di Asia Selatan. Maksudnya adalah situasi geopolitik yang ada dan keberadaan Pakistan itu sendiri itu sangat-sangat rentan ya terhadap potensi ketegangan keamanan yang ada di sana. Nah, kemudian itu adalah dampak terhadap keamanan internasional. Stabilitas politik dan keamanan Pakistan berpengaruh pada perdamaian kawasan, dan Pakistan berperan penting dalam isu keamanan regional dan global. Ya, jadi tidak adanya Pakistan di sini sangat penting karena ia memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keamanan internasional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah militer itu merupakan aktor penting yang berpengaruh dalam politik Pakistan. Peran militer mencakup keamanan politik, domestik, dan kebijakan luar negeri. Dan hubungan Pakistan dengan India, Tiongkok, dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh kepentingan strategis militer. Dan stabilitas politik Pakistan sangat berkaitan dengan hubungan sipil militer. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya atau lebihnya mohon dimaklumi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.